Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam kesetiaan, hidup yang berkenan pada Tuhan. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kita hidup di dalam kasih-Nya. Amsal 19 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sifat yang diinginkan oleh Tuhan dalam diri orang-orang percaya, saudaraku, adalah kesetiaan mereka kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Karena pembohong itu tidak setia. Kenapa, saudaraku? Karena seorang pembohong adalah seorang yang hidupnya, saudara, tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berbohong, tidak setia, saudaraku. Seorang pembohong pasti tidak setia kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Nah, pada saat ini, saudaraku, saya ingin membagikan 4 kebenaran dari firman Tuhan dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja, saudaraku, kita harus setia. Yang pertama, saudaraku, kita harus setia dalam beribadah kepada Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 24 berkata, hanya takutlah kepada Tuhan dan setialah beribadah kepadanya. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Suatu bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus adalah setia beribadah kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, walaupun setelah pandemi COVID-19 ini ada banyak tantangan, saudaraku ya, yang bisa menghalangi kita untuk setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, kita tetap harus setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kenapa pula kita harus setia beribadah kepada Tuhan Yesus? Karena besar kasih-Nya bagi kita. Karena besarnya, saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus juga menyertai kita senantiasa. Dia adalah Allah Immanuel, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, kita harus setia kepada keutuhan dan keharmonisan keluarga kita. Inilah kesetiaan yang kedua yang harus ada dalam hidup kita. Dalam Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16 berkata, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi di antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia kepada istri pada masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita harus setia kepada keutuhan dan keharmonisan keluarga. Allah mengendaki keluarga kita tetap bersatu, tidak bercerai, dan kita melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Dalam keluarga kita harus saling mengasihi. Jangan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saudaraku, ini adalah perintah Tuhan semesta alam. Karena itu jagalah keluarga kita. Jangan berkhianat, saudaraku. Mari kita jaga keutuhan dan keharmonisan keluarga kita yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku.
Dan kesetiaan yang dikehendaki oleh Tuhan yang ketiga adalah kita harus setia, saudara, memberikan persembahan dan persepuluhan. Persembahan dan persepuluhan supaya hidup kita diberkati Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8 dan 10 berkata begini. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kata Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Haleluya. Memberikan persembahan dan persepuluhan, saudara, adalah kewajiban bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Saat kita setia, saudara, melakukan firman Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan, Tuhan akan memberkati kita, saudaraku. Bawalah itu ke gereja, saudaraku, supaya di gereja ada makanan dan minuman, ada persediaan. Untuk apa? Untuk melakukan misi Allah. Tuhan semesta alam berkata, Ia akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepada kita, saudaraku, berkatnya sampai berkelimpahan. Percayalah, saudara. Dan kebenaran yang keempat, apa yang harus kita lakukan dengan setia, saudara? Kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Matius 25 ayat 22 dan 23 berkata, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, dalam perumpamaan talenta ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita setia dalam perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun, saudara. Melalui perkara-perkara kecil kita memikul tanggung jawab. Apapun kedudukan kita saat ini, lakukan dengan baik. Apapun pelayanan kita, mungkin kita hanya menjadi penyambut tamu, saudaraku. Mungkin kita hanya bagian untuk beres-beres kursi. Mungkin kita hanya bagian untuk mengunjungi orang, saudaraku. Lakukan dengan setia. Tuhan sanggup, saudara, memberkati kita. Kita jadi gembala kelas, guru sekolah, lakukan dengan setia. Menjadi panitia gereja, lakukan dengan setia, saudaraku. Menjadi apapun kita lakukan pelayanan kita dengan setia. Dan Tuhan akan mempercayakan perkara besar kepada kita dan hidup kita akan bahagia. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi marilah, saudara, kita hidup dalam kesetiaan, mentaati firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jadi inilah 4 kebenaran dari firman Tuhan. Dalam hal apa saja kita harus setia. Yang pertama, kita harus setia dalam beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus setia menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga kita. Yang ketiga, kita harus setia memberikan persembahan, saudaraku, dan persepuluhan, persembahan dan persepuluhan, supaya hidup kita diberkati. Dan yang keempat, kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Wahyu 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati, kata firman Tuhan. Dan aku, kata Tuhan Yesus, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menjadi umat-Mu yang setia sampai akhir, sehingga Engkau berikan kepada kami mahkota kehidupan. Kami mau melakukan setiap perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan pada kami dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen. Kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.